Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Islama, mewakili kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Islama, Satria Bagus Wicaksono, Fitria Windayani, dan Nurma Adianti. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kita, yang terjadi di genggaman tangan kita setiap hari. Saya akan menjelaskan hasil dari investigasi mendalam kami tentang intoleransi digital terhadap Syiah dalam konten TikTok dengan studi kasus pada akun Abdullah Alwi Assegaf. Mungkin kita berpikir media sosial adalah ruang bebas berekspresi, namun kami menemukan bahwa ruang ini justru telah menjadi ladang subur bagi intoleransi. Teman-teman, media sosial seperti TikTok seharusnya bisa menjadi ruang dialog, tapi kenyataannya, ia seringkali menjadi arena di mana kelompok Syiah dimarginalisasi. Narasi yang menstigmatisasi mereka sebagai sesat atau bukan Islam menyebar dengan cepat dan luas. Mengapa ini darurat untuk kita bahas? Karena intoleransi digital ini bukan sekedar ketikan di layar. Jika dibiarkan, ia berpotensi menciptakan perpecahan nyata, memicu konflik horizontal, dan merusak kerukunan yang sudah kita jaga. Ini bukan lagi masalah dunia maya, tapi ancaman dunia nyata. Dari sudut pandang komunikasi, masalah ini menjadi lebih dalam. Algoritma TikTok secara tidak sadar menciptakan echo chamber atau ruang gema, di mana pandangan yang intoleran terus diperkuat, sementara suara pembanding dihilangkan. Komunikasi yang harusnya membangun jembatan justru membangun tembok pemisah. Faktanya, ribuan komentar negatif kami temukan di video-video dakwah seperti Syiah bukan Islam atau musnahkan ajaran Syiah. Ironisnya, ujaran kebencian seperti ini seringkali tidak ditindak oleh platform. Ini menunjukkan masyarakat digital kita belum cukup dewasa dalam menyikapi perbedaan. Dalam kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama, pemilik akun, seperti Abdullah Alwi Assegaf yang kontennya tentang Syiah menjadi sasaran. Kedua, netizen, yang menjadi aktor utama penyebar komentar intoleran. Ketiga, komunitas Syiah, sebagai pihak yang paling terdampak secara langsung, mengalami serangan verbal hingga pengucilan digital. Dan keempat, platform TikTok itu sendiri, yang secara tidak langsung terlibat karena moderasi kontennya belum efektif menyaring ujaran kebencian berbasis mazhab. Apa yang sebenarnya memicu semua ini? Berdasarkan observasi kami, ada 3 faktor utama. Yang pertama, minimnya pemahaman. Masyarakat kurang paham tentang keberagaman mazhab dalam Islam. Perbedaan teologis dengan mudah digeneralisir sebagai penyimpangan. Yang kedua adalah konten hitam putih, yang berarti konten dakwah seringkali disajikan secara simplistik dan menghakimi, tanpa memberi ruang bagi perspektif lain. Gaya seperti ini sangat disukai algoritma TikTok, sehingga penyebarannya masif. Yang ketiga, figur otoritatif digital. Narasi dari Ustadz viral sering diterima begitu saja tanpa kritik, meskipun mungkin mengandung bias terhadap kelompok tertentu. Contoh konkretnya, sebuah video yang diunggah pada 18 Mei 2024 dalam 3 hari sudah menerima lebih dari 500 komentar yang mayoritas isinya negatif dan provokatif. Dampak jangka panjang dan jangka pendek dari masalah ini sangat nyata dan berlapis. Dalam jangka pendek, bagi komunitas Syiah muncul tekanan psikologis dan rasa tidak aman untuk berekspresi. Bagi netizen umum, mereka semakin terjebak dalam opini sepihak dan narasi kebencian. Kemudian bagi platform TikTok, kredibilitasnya sebagai platform diskusi yang sehat menurun. Namun, dampak jangka panjangnya jauh lebih mengerikan. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial, yaitu potensi rusaknya kohesi sosial dan memicu konflik offline. Kemudian yang kedua, terjadinya radikalisasi digital, yaitu generasi muda menjadi ekstrim karena terus-menerus mengkonsumsi konten intoleran. Kemudian yang terakhir, dapat menyebabkan polarisasi agama, yaitu mazhab yang dijadikan alat politik identitas digital yang memecah belah. Masalah ini terjadi dalam
tiga level komunikasi yang saling terkait. Yang pertama, level interpersonal, yang dimulai dari interaksi individu ke individu lewat kolom komentar yang reaktif dan emosional. Kemudian berlanjut ke level kelompok, yaitu interaksi ini meluas di dalam komunitas online yang punya pandangan serupa, di mana mereka saling menguatkan narasi anti-Syiah sebagai bentuk pembelaan akidah. Kemudian berlanjut ke level komunikasi massa. Melalui algoritma, konten intoleran ini menjangkau jutaan orang, sehingga ujaran kebencian terhadap Syiah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Ketiga level ini membentuk sebuah ekosistem digital yang secara sistematis memarginalkan komunitas Syiah. Untuk mengatasinya, kita tidak bisa pakai satu cara. Kita mengusulkan pendekatan multidisiplin. Yang pertama, melalui pendekatan sosiologis, yaitu dengan cara membangun struktur sosial yang mendukung keberagaman melalui edukasi lintas mazhab. Kemudian, selanjutnya adalah melalui pendekatan psikologis, yang mana tujuannya untuk meningkatkan empati dan literasi emosional untuk melawan prasangka. Kemudian pendekatan berikutnya adalah melalui sosial budaya, yang mengangkat kembali nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan kerukunan sebagai penangkal. Secara teori, ini sangat relevan dengan teori labeling dari Howard Baker. Komunitas Syiah diberi label negatif sesat oleh kelompok dominan. Solusinya, kita harus menghapus label negatif tersebut melalui dekonstruksi narasi dan edukasi publik. Nah, berdasarkan seluruh analisis kami, kelompok 10 memberikan rekomendasi dan kritik sebagai berikut. Rekomendasinya adalah perlunya pendekatan komunikasi pembangunan untuk meningkatkan literasi keberagaman melalui dakwah moderat di ruang digital. Kemudian, platform TikTok wajib memperkuat moderasi konten yang sensitif seperti ini dan bekerja sama dengan lembaga keagamaan yang moderat. Kritik dan saran kami adalah konten dakwah yang menyudutkan pihak lain harus dievaluasi. Kemudian, netizen juga harus lebih bijak dan berpikir sebelum berkomentar. Nah, kesimpulannya, intoleransi terhadap Syiah di TikTok adalah bukti nyata bagaimana media sosial dapat memperkuat ketidakadilan sosial. Dari kacamata sosiologi komunikasi, masalah ini muncul karena komunikasi digital kita dipengaruhi oleh siapa yang dominan dan bagaimana teknologi itu bekerja. Oleh karena itu, komunikasi di media sosial harus kita arahkan kembali untuk membangun pemahaman dan saling menghargai, bukan untuk menciptakan perpecahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami percaya dengan pemahaman yang benar dan aksi yang tepat, kita bisa menjadikan ruang digital sebagai tempat yang lebih aman dan inklusif untuk semua. Saya Fajar Islama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.